Di saat Amerika sibuk memimpin perang dan menekan lawan di luar negeri, ledakan justru datang dari dalam tubuh militernya sendiri. Bud Hexted mencopot Kepala Staf Angkatan Darat AS, Jenderal Randy George, bersama 2 jenderal lain, memperpanjang gelombang pembersihan elit militer yang sudah mengguncang Pentagon sejak era Trump. Ini bukan sekedar pergantian kursi. Ini sinyal bahwa di tengah konflik yang makin panas, pucuk komando pertahanan Amerika sendiri sedang diguncang dari dalam. Dan ketika jenderal-jenderal mulai disingkirkan saat perang belum selesai, pertanyaannya jadi jauh lebih mengerikan. Seberapa banyak alutsista mahal milik Amerika Serikat dan Israel yang benar-benar berhasil dipukul Iran hingga berubah dari simbol kekuatan menjadi beban perang? Is a U.S. Global Hawk. It was launched by the Navy. U.S. Navy, it entered Iranian airspace. Sejak Operation True Promise 4 dibuka, Iran tidak lagi bertempur dengan cara lama. Polanya berubah, ritmenya berubah, dan yang paling berbahaya, logikanya pun berubah. Dalam 4 hari pertama, mereka tidak sekedar menembakkan rudal lalu selesai. Iran menyusun serangan seperti gelombang yang terus berganti bentuk. Mula-mula ratusan rudal balistik dan jelajah dilepas untuk membebani pertahanan lawan. Lalu tekanan dialihkan ke ribuan drone murah yang terus berdatangan. Di balik itu semua, Iran memakai pola Decentralized Mosaic Defense, sistem yang membuat unit-unit tempurnya tetap bisa bergerak sendiri, meski komando pusat terganggu. Jadi semakin keras Iran ditekan, semakin sulit pula mereka dipatahkan sekaligus. Lalu perhatian mengarah ke satu sasaran yang jarang dibahas, tetapi sangat penting, LCU, atau Landing Craft Utility. Kapal ini bukan kapal tempur yang sering jadi sorotan kamera, tetapi justru salah satu alat angkut paling vital dalam operasi militer. Sederhananya, ini adalah kendaraan logistik laut yang bisa mengirim tank, kendaraan tempur, dan ratusan pasukan langsung ke bibir pantai. Karena itulah ketika muncul laporan bahwa IRGC menyerang kapal-kapal jenis ini di sekitar Al-Suyuk hingga pesisir Dubai, banyak mata langsung tertuju ke sana. Yang membuatnya lebih mengejutkan, dalam gelombang yang disebut sebagai gelombang ke-84, muncul klaim bahwa 6 unit LCU berhasil dihantam. 3 dikatakan tenggelam, sisanya terbakar. Jika benar, ini bukan kerugian biasa. Ini berarti yang dipukul bukan cuma kapal, tetapi jalur logistik yang menopang pergerakan pasukan. Belum berhenti di situ, hancurnya radar peringatan dini juga disebut ikut mengubah seluruh permainan. Ada klaim bahwa waktu respon pertahanan menyusut drastis, membuat sistem intersepsi kewalahan. Dan ketika pertahanan mulai kehilangan waktu, disitulah perang berubah dari soal kekuatan menjadi soal siapa yang lebih dulu panik. Setelah rudal dan drone mulai mengikis rasa aman lawan, sorotan bergerak ke target yang jauh lebih sensitif, F-18, terutama varian FA-18 Super Hornet milik Angkatan Laut Amerika. Selama ini, pesawat ini dikenal sebagai salah satu tulang punggung serangan udara Amerika, mampu menjalankan misi tempur, pengintaian, sampai serangan presisi dalam satu platform. Dengan kecepatan supersonik, radar canggih, dan avionik modern, F-18 lama dipandang sebagai aset yang sangat sulit diganggu, apalagi hanya oleh sistem pertahanan darat jarak dekat. Tetapi perang ini mulai memperlihatkan celah yang jarang dibicarakan. Dalam video yang beredar, terlihat sebuah insiden di wilayah Chobahar ketika rudal bahu ditembakkan ke arah jet yang terbang rendah. Sejumlah analisis visual memang menunjukkan ada Super Hornet yang terlihat sangat dekat dengan ancaman pertahanan udara Iran di area itu. Tapi sampai saat ini bagian paling aman adalah menyebut adanya klaim bahwa pesawat tersebut terkena dampak tembakan dan mengalami kerusakan, bukan memastikan jet itu jatuh atau hancur. Lalu perhatian bergeser ke target yang jauh lebih jarang disorot, tetapi justru menjadi nyawa dari seluruh operasi udara, KC-135 Stratotanker. Pesawat ini bukan pembom dan bukan jet tempur garis depan, tetapi tanpa tanker semacam ini, jangkauan dan durasi misi pesawat tempur Amerika langsung terpotong. KC-135 adalah urat nadi logistik udara. Ia membuat F-18, F-15, dan berbagai aset lain bisa tetap bertahan di langit lebih lama. Karena itu, ketika Iran disebut menyerang Prince Sultan Airbase di Arab Saudi, dampaknya langsung terasa sangat besar. Reuters melaporkan 5 pesawat pengisi bahan bakar Angkatan Udara Amerika dihantam dan rusak di darat di pangkalan itu. Jadi, redaksi yang paling aman bukan menyebut 3 KC-135 hancur, melainkan bahwa beberapa tanker Amerika terkena serangan dan mengalami kerusakan. Dengan laporan Reuters menyebut 5 unit terdampak. Kalau pukulan semacam itu terus berulang, maka yang terganggu bukan hanya aset mahal, tetapi juga kemampuan Amerika untuk mencegah tempo serangan udaranya sendiri.
Perang bergerak ke lapisan yang lebih sunyi, tetapi sangat penting, drone pengintai Israel. Salah satu yang paling sering disebut adalah Hermes 450. UAV yang sama ini berfungsi sebagai mata di langit. Ukurannya memang tidak besar, tetapi nilainya terletak pada kemampuannya bertahan di udara lebih dari 20 jam sambil membawa sensor elektrooptik, inframerah, dan sistem pemantauan yang mampu membaca pergerakan target secara real-time. Dalam perang modern, drone seperti ini bukan sekedar alat bantu, melainkan bagian dari sistem yang membuat serangan presisi bisa terjadi. Karena itu, ketika muncul klaim bahwa satu unit Hermes berhasil dijatuhkan di atas Teheran oleh pertahanan udara Iran, pesannya langsung terasa besar. Jika benar, artinya Iran bukan hanya menembak benda terbang, tetapi sedang berusaha mematahkan mata yang membantu Israel melihat medan perang dari atas. Di atas Hermes, ada ancaman yang lebih besar lagi, Aitan atau Heron TP. Ini adalah drone kelas berat andalan Israel, dirancang untuk misi jarak jauh, pengintaian strategis, dan serangan presisi dengan daya tahan terbang yang sangat lama. Jika Hermes adalah mata taktis, maka Aitan bisa disebut sebagai mata strategis. Itulah sebabnya ketika muncul klaim bahwa satu unit Aitan juga berhasil dijatuhkan di wilayah Iran, dampaknya jauh melampaui sekedar kehilangan satu UAV. Yang terganggu adalah salah satu platform paling mahal dan paling canggih dalam armada drone Israel. Berikutnya, sorotan jatuh pada Tomahawk BJM-109, rudal jelajah yang selama puluhan tahun dianggap sebagai simbol serangan presisi Amerika. Rudal ini terbang rendah, membaca kontur medan, dan dirancang untuk menyusup sambil menghindari radar. Tetapi dari wilayah markasi, beredar rekaman puing rudal jelajah yang diklaim sebagai Tomahawk hasil intersepsi Iran. Jenisnya memang belum terkonfirmasi penuh, tapi jika itu benar, maknanya sangat besar. Bukan cuma soal satu rudal yang gagal mencapai target, melainkan peluang Iran untuk membongkar fragmen teknologi, salah satu senjata paling ikonik dalam perang modern. Di titik itu, pertahanan bukan lagi sekedar bertahan. Dia berubah menjadi kesempatan untuk belajar, membaca, lalu membalik logika perang itu sendiri. Bagian terakhir mengarah ke Orbiter 4, drone taktis Israel yang ukurannya memang lebih kecil dibanding Aitan, tetapi justru sangat lincah dan berguna di medan perang. UAV ini dirancang untuk pengintaian jarak menengah, mampu bertahan di udara hingga 24 jam, menjangkau sekitar 150 km, dan membawa berbagai sensor seperti elektrooptik, inframerah, sampai radar mini. Karena itulah Orbiter 4 sering berfungsi sebagai penghubung penting antara drone besar dan unit darat, mengirim data real-time untuk operasi taktis. Dalam rekaman yang beredar dari Isfahan, muncul klaim bahwa puing Orbiter 4 berhasil dicegat oleh pertahanan udara Iran. Jika benar, artinya bahkan drone taktis berukuran kecil pun tidak lagi bisa merasa aman di langit yang dijaga sistem pertahanan berlapis. Kehilangan drone seperti ini memang tidak semewah jatuhnya Aitan, tetapi tetap penting karena berarti visibilitas di level medan perang ikut berkurang. Yang membuatnya lebih menarik adalah kemungkinan rekayasa balik. Jika bagian-bagian drone berhasil diamankan, Iran berpeluang mempelajari sistem sensor, jalur komunikasi data, hingga teknologi multipilot yang menjadi kekuatan Orbiter 4. Bahkan fitur seperti integrasi sensor dan desain operasionalnya bisa menjadi bahan pengembangan lebih lanjut. Kalau semua klaim kerugian itu dirangkum, tekanan terhadap militer Amerika disebut sudah menembus lebih dari $1 miliar. Dengan puluhan pesawat dan drone rusak atau hancur, dari F-15, MQ-9 Reaper, sampai KC-135. Ini bukan sekedar angka, ini adalah tanda bahwa perang mulai menekan kemampuan operasional secara serius. Pada akhirnya, konflik ini bisa berubah menjadi perang panjang yang menguras logistik, memaksa negosiasi atau justru meledak lebih luas menjadi pertarungan ketahanan, di mana yang menentukan bukan siapa paling kuat, tetapi siapa paling lama bertahan.